3, 2, 1, let's play! Akhirnya Jumat juga, waktunya episode podcast baru dari Kepoin Podcast nih. Kali ini kita mau bahas apa nih, Ce? Gimana kalau ngelanjutin aja ya yang episode kemarin gitu. Kan minggu ini ada episode baru nih. Oh betul. Minggu ini itu episodenya langsung dikasih 6 kan ya sama BTV ya? Ya kan memang standarnya 6. Oh. Satu minggu kan 6 episode. Minggu depan sudah episode terakhir gitu. Oh, meskipun fast track berarti tetap masih dapatnya 6 ya? Tetap sama aja kok. Cuman fast track itu waktu hari Senin kamu sudah bisa untuk lihat yang hari Rabu. Kelihatannya gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ngefek banyak sih. Enggak ngefek sih, enggak. Awalnya kan kita kira kan kayak misalnya kan bisa nonton episode minggu depan tuh. Oh, enggak. Itu tidak terjadi. Ya berarti tetap nonton biasa, nggak ngefek ya, nggak usah langganan fast track ya berarti ya. Nggak usah. Gimana nih episode kemarin? Kemarin Senin Selasanya sih ya. Senin Selasa. Selasanya setengah episode sih, setengah episode. Selasanya setengah episode. Masa sih? Iya, episode sedih-sedihnya itu di 1920 sama 221 awal. Masa 21 awal? 21 awal itu yang masih diulang adegan The Epic Scene of KTV Scene itu loh, acara KTV. Itu paling enggak sampai 10 menit ya toh. Enggak. Episode 30 menit aku. Episode 30 menit. Enggak. Yang sedih-sedihnya itu enggak sedih-sedih banget juga sih. Kegalauannya itu memakan 2 episode. Iya, 2 episode. Oh, tapi kalau di sama minggu lalu ya rada banyak sih. Iya, maksudnya dalam minggu ini dalam minggu ini supaya move on menjadi jalan tol keuannya itu harus melewati 2 episode kegalauannya dulu. Gitu. Langsung habis itu momennya nggak habis ya? Nggak habis. Sampai capek. Nggak habisnya, ya ampun. Nyosor terus. Iya. Tapi itu aku termasuk menantikan sih. Menantikan apa nih? Kenyosorannya sih itu YouTube dong. Ini tuh menurut masih kurangkah di episode ini? Kayak setiap hampir di satu episode tuh kayak kita disuguhi 1 kali 2 kali ciuman. Jadi kayak kamu minum obat pagi sama malam lah kayak gitu tuh. Kalau kamu ngelihat setiap satu episode pasti setidaknya 1 atau 2 adegan kissing scene sih. tapi rasanya ya kalau aku lihat sih mungkin itu terjadi dalam minggu ini sih. Maksudnya minggu ini yang kayak gitu uwu-uwunya ya. 6 episode berarti nanti ini bakal ada juga enggak uwunya. Uwunya itu ke uwu dialog kelihatannya. Bukan ke perbuatan. Oh, gitu ya. Kalau perbuatan apa tuh? Kalau di minggu ini kan perbuatan. Besok itu kelihatannya itu dengan perkataan kelihatannya banyak dialognya kelihatannya. Banyak dialognya. Tapi kayak menurutku episode kali ini sih kayak asik aja sih, maksudnya kita ngelihat bahwa mereka tuh ya kayak pasangan pada umumnya. Kayak kamu melihat Jingjing itu bukan kayak artis yang gimana gitu deh. Dia tuh low profile loh gitu-gitu tuh. Dia tuh selalu ngelindungi YouTube. Tapi Yutunya nggak mau dilindungi. Enggak. Bukan nggak mau dilindungi. Yutu tuh secara nggak sadar sih menurutku ya. Dia tuh tahu kalau misalnya si Jingjing tuh memang ngelindungi dia dari pers gitu. Dan dia nggak keberatan sih. Karena memang itu sebenarnya kan resiko kerjanya dia gitu toh. Cuma kan karena dia astronot. Nggak astronot juga sih. Aerospace engineer. Dia tuh juga harus hidup rahasia ya. Harus hidup dalam bayangan. Cuman tapi aku nggak menyangka kalau misalnya mereka tuh kayak orang kencan yang alay kayak banget gitu, kayak kamu ngechat sampai kayak pura-pura lagi kencan buta gitu, terus kamu ngechat kayak itu AI itu kan waktu awal ya, itu di episode berapa ya, itu tuh awal mereka pacaran. Tapi kan nanti ada selang yang langsung ganti 2 tahun kemudian. Iya sih, 2 tahun itu sudah enggak ada. Sudah enggak kayak gitu. Dia malah kalau dari segi Jingjingnya dia sudah go publik ke Jingjing, yang belum ini go publik ke
temen-temennya si Yutu. Yang di Yutu kan cuma tahu bagian atasannya iya, aja. Atasannya yang gitu. waktu ke-gap masalah reporter ya. Iya, itu lucu sih, lucu banget. Gokil banget itu. Soalnya kayak mereka tuh memancing kematian ya, udah tau kayak mereka, itu nggak boleh masuk tuh tempatnya, kita cuma bisa dari luar. Ya wis ambil foto ya jelas mencurigakan ya toh kalau misalnya dilarang mau foto, dilarang masuk kayak gitu, malah ditantangin kan ya konyol mereka itu. Betul. Namanya juga pencari berita ya. Ternyata kelewat batas ternyata. Lawan mainnya bukan yang sepadan. Soalnya pemerintah langsung ya lawannya. Iya. Tapi juga yang nggak nyangka juga ternyata dari pihak manajemennya Jingjing itu malah justru pengen ayo nang go publik wae gitu. Tapi kayak justru Jingjingnya nggak mau karena melindungi. Cuman kayak reaksi dari manajemennya biasanya kalau kita ngeliat kayak drama-drama Korea atau kayak enggak kehidupan idol Korea yang saat ini kan kayak kamu dilarang pacaran gitu. Misalnya ada gosip kencan, enggak, mereka itu teman dekat SMA, dari dulu suka main kan kayak gitu. Jingjing ini mainnya main halus soalnya. Kalau itu tuh main murahan, kasaran. Soalnya dia langsung kayak menghapus berita dia. Mainnya kan main gitu. Jadi kan ada beritanya dia keluar dihapus gitu kan. Sampai lawan mainnya Jingjing yang di drama itu kan ngomong gini, loh itu tuh loh sudah berita lama toh pacarannya dia itu sudah dari 2 tahun yang lalu sih. Itu kan ngomong gitu kan ya, si saingannya itu. Jadi mungkin dari dunia entertain sendiri sudah tahu kalau itu tuh pacarnya. Cuman mungkin mereka kayak nggak tahu apa sih kok ditutupi terus makanya gitu. mainnya main langsung hapus, main kasaran gitu. Sebenarnya kalau Jingjing nggak mau ngakuin gitu loh. Itu sih menurutku so sweetnya dia gitu loh. Soalnya bener-bener dia itu pacar yang suportif sih, kayak bener-bener mendukung cita-citanya Yutu sih. Yutu tuh juga mendukung cita-citanya Jingjing by the way. Beda suportifnya itu dia tuh beda. Soalnya kayak meskipun ya sama-sama berkorban lah, sama-sama LDR, mereka sama-sama sibuk, tapi menurutku yang lebih suportif ini si Jingjing, karena dia itu kan yang itu kayak melakukan menutup ini karena memang pekerjaannya Yutu itu bukan pekerjaan yang untuk disorot, gitu kan. Benar. Saya kayak semakin banyak kamu menggali justru malah membuat susah Yutu. Baik di kerjaannya DE, kok perkembangan karirnya DE juga kayak gitu pasti susah. Betul. Tapi sebentar ya, tak ajak flashback ya. Aku tuh berhubung ini kan baca nih. Hari ini aku baca. Cuman belum mengikuti sampai episode 26 yang terjadi sekarang. Episodeku paling episode sampai dia sebelum pergi ke gurun. Pergi ke gurun tuh episode yang syuting itu loh ya. Bukan. Pergi ke gurun si Yutunya yang pertama kali ke gurun. Test drive. Itu episode berapa sih? Iya, pokoknya itu episode belasan itu ya. Baru-baru galau. Iya. Dia baru galau sih, yang dia kayak dikira temen kantore, kamu punya pacar yo. Kan dengarno. Itu tuh ceritanya tahu nggak sih, kalau berdasarkan novel yang aku baca ya. Itu dia pergi ke gurun tuh 1 bulan loh. Padahal kalau diceritain yang itu palingan 10 hari rasanya. Iya, rasanya 2 minggu deh. Iya, pokoknya 2 minggu lah. Itu 1 bulan dia ceritanya di novel itu 1 bulan. Cuman tapi kalau misalnya kelamaan ya nggak seru juga sih. Mungkin iya kan, mungkin itu sih karena dibatasi oleh episode 32 episode dan setiap episodenya cuma 30 menit ya. Belum intronya juga. Intro dan outro. Itu ya. Ternyata sebenarnya seniornya si Yutu Gwansai itu sudah tahu kalau Jingjing ini sama Yutu tuh ada apa-apa. Yutunya lebih tepatnya ada apa-apanya sama Jingjing. Tapi dia sudah tahu itu Jingjing artis Jingjing. Sudah tahu. Soalnya kan diceritakan dia belum tahu toh. Dia belum tahu bedanya tuh ternyata beda di situ. Tapi tahunya tuh gini, ternyata tahunya Gwansai-nya itu menganggap kalau Yutu kan iku lho wis umur 30 tahun ya. Kok cek ngefans saya sih ambek artis yang realistis lek cari pasangan itu gitu. Gara-gara pernah waktu dia itu nunggui si
Guansai itu ceritanya malam-malam dia itu kebangun tapi nggak ngeliatin gitu loh, nggak nunjuk kalau dia bangun. Lah waktu dia bangun itu ngeliatin YouTube tuh, lihat videonya Jing. Jadi dia itu sudah galau nemen sih. Kalau itu kan dilihat dia kayak ngeliat voice message saja kayak ngono, nggak sampai kayak kalau ngeliat video. Soalnya katanya di cerita itu susah sinyal di cerita itu belum loh. Yang itu tuh dia Guansai itu tahu waktu yang itu loh, ada adegan Yutu yang mau didodokno sama temen SMA-nya teman SMA bojoe, suaminya itu istrinya itu. Nah itu kan digudo toh ceritanya. Terus Yutu kan cuma diem aja, ya aku ada deket sama orang gitu loh. Terus tapi kan nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau di novel tuh ada kelanjutannya. Ya ditegur itu kamu. Iya, aku tahu sih kamu tuh suka ambek Jing tau, sadar umur po gitu bahasa kasarannya ya, bahasa kasaranku. Padahal ya memang dia deket sama Jing bukan cuma mimpi. Terus ternyata ya dia itu lebih melas lagi waktu dia pulang, yang lihat komputer. Kok pulang ke rumahnya itu ke rumahnya dia itu ke pulang kampung itu. Iya, ke Yixing. Yixing. Ke Yixing itu ternyata tuh dia tuh gara-gara lihat komputernya dia yang lama, dia itu merasa benar-benar bodoh gitu loh. Aku tuh dulu tuh sampai kayak gitu dah. Gitu. Terlalu cuek ya. Iya, dia tuh menyesal banget gitu. Makanya akhirnya dia tuh nulis surat setiap pertanyaan itu surat. Iya, aku tuh sayangnya aku tuh kan maklum ya sibuk apa sih? Sibuk kerjaan, terus sibuk ngegame gitu ya. Okay. Gamenya si YouTube. si Jing ini aku lagi menggebu membara masih bronze 2. Jing sudah king. Sudah diamond gitu ya. Aku masih bronze 2, harus kerja keras, gak kayak Jing, gak kayak Yutu. Aku perlu Yutu. Nggak ada. Susah carry kamu. Noob. Jadi kan sibuk, jadi novelnya saya tinggalkan. Gitu. Fokus dramanya dulu ya. Lah terus sayangnya tadi tuh aku bersambungnya waktu dia ditelepon sama si Guansai. Aku belum selesai bacanya. Nanti habis kita bahas podcast berikutnya bahas tentang itu episode terakhir ya. Iya, itu aku tak memburu. Harus nanti dibandingkan. Dibandingkan ya. Harus apa baca sampai side story-nya juga ya. Apa bedanya ya? Tapi aku tuh juga tahu akhirnya kalau menurut novel nih ceritanya. Jadi si tim aerospace ini memang punya tradisi kalau si tim aerospace ini kalau mau nerbangkan keluarganya itu diundang ke tempat aerospace. Yang kayak makanya spoiler, endingnya makanya spoiler endingnya tuh kayak gitu. Terus di spoiler endingnya itu sebenarnya kelihatan banget sih kalau Jing itu memang mensupport. Iya, jelas banget sih. Soalnya dia tuh pada akhirnya memang di episode terakhirnya itu kalau nggak salah di teasernya sih, dia tuh jadi benar-benar flashback dimana dia itu ngomong, aku tuh yakin Yutu nih akan jadi aerospace kebanggaan gitu loh, gak sia-sia gitu loh. Malah temannya gini loh, kamu kok yakin Yutu tuh sukses? Iya, soalnya dia itu cinta dunia aerospace, cinta gitu. Langit, cinta luar angkasa. Iya, a passion. Jadi bukan karena itu ya tuntutan kerjaan atau hanya sekedar suka. Baginya Jing itu tuh dunianya dia itu ya aerospace, itu cintanya dia tuh ya itu. Makanya Jing tuh proud of wife. Makanya kan judulnya kan You're My Glory. Dia soalnya bangga sama suaminya ya. Iya, betul. Ya ampun, tapi itu tuh memakan waktu lama sih. 38, dia umur 38. Berarti 8 tahun kan ya? Iya, kalau 8 posisinya tahun. Dia Iya, pacaran Jing kan 30. Iya. Dan itu apa sih? Kan sudah makan 2 tahun. 2 tahun yang kencan itu. 2 tahun kencan. Itu kan enggak ada Guansai.
nanti di minggu depannya ada Gwansai. Gwansainya itu balik, sudah bisa sudah kerja. sehat. Iya. Dia tuh malah sebenarnya kalau dari teaser sih, dia tuh mau menyerahkan ke Yutu, tapi Yutunya enggak mau. Makanya kan di episode teaser terakhir kan sebenarnya Gwansai yang berdiri kan. Yutunya kan yang bagian duduk kan. Jadi mungkin dia itu bukan kepalanya, dia itu cuman kayak tim, cuman dia proud of wife aja, tim gitu. Bojoku ikut menerbangkan pencari Tuhan, ya nggak sih? Nggak tahu. Iya, rasa nama roketnya itu mencari Tuhan ya. Dewa apa ya? Dewa. Pokoknya dewa pencari Tuhan. Bukan dewa apa? Lali lupa aku. Ya pokoknya soalnya dewa pencari, dewa pencari pokoknya dewa soalnya pencari. Aku lupa sih. Enggak lupa. Lebih tepatnya kalau di novel itu tidak dibahas pemberian nama dari Gwansai ke Yutu. Itu tidak dibahas. Apa kamu belum melewatkan? Enggak. Soalnya aku sudah melewatkan episode rumah sakit yang istrinya nangis. Di situ tuh istrinya tuh juga cerita, aku loh kayak dibohongi ambek bojoku. Kalau di film kan enggak diceritakan loh. Keluh kesahnya sih. Keluh kesah soal penyakit kayak beban gitu loh. Dia terus sama kayak DE itu enggak ada waktu, enggak mungkin lah aku kenal kamu ke temenku kan ada DE ada. Sebenarnya DE itu juga ada ngomong keluh kesah. Gwansai ini loh kayak DE itu padahal sudah menyita waktu ya gitu. Enggak ada buat keluarga gitu. Dia tuh menjanjikan aku suatu saat untuk pergi ke aerospace, ke tempat kerja aerospace itu. Makanya aku tahu itu tuh memang mungkin sudah tradisi kelihatannya. Tapi sampai kapan aku tuh harus kayak gini terus gitu loh. Istrinya tuh gitu. Soalnya istrinya tuh ya kan asli kan istrinya itu kan orang yang pintar dan sugih tuh. Maksudnya dia itu punya karir di Amerika tuh diceritakan. Tapi dia itu ceritanya rela melepas demi mendukung mensupport Gwansai. Iya, itu tuh sebenarnya sama kayak Jingjing kali ya. Loh beda. Kalau Jingjing dia tuh masih kerja tapi. Iya maksudnya kan sama-sama support gitu loh. Nah, ini kalau menurutmu momen favorit di episode minggu ini. Top 3 kan banyak adegan menurutmu mana? Pertama ya itu jelas yang waktu pulang dari award lah. Dasar kamu suka ya. Itu tuh highlightnya. R-rated. Di bawah umur nggak boleh nonton. Meskipun aku belum baca novelnya, sih novelnya aku tuh bisa membayangkan seharusnya sih novelnya itu lebih eksplisit. Eksplisit katanya. Iya seharusnya. Menurut spoiler dari internetan juga katanya di novelnya dijelaskan kejadian malam itu tuh ngapain. Iya. Terus momen kedua? Kalau kedua, aku suka yang itu. Apa namanya? Yang dia baru pulang dari syuting yang dari ke-26 yang dibandingkan fotonya aslian gantengan aslinya. Iya yang itu di bandara terus masalah kencan buta itu toh. Iya, itu banget sih. Aku suka sih. Ya iyalah, soalnya aku pencinta no filter. Oke, iPhone only buat yang merasa teman Samsung, Oppo, Xiaomi sama saya aja. Enggak usah sama dia. Soalnya memang itu sih secara pribadi ya. Kayak bukan foto itu ya. Tujuan diciptakan filter itu adalah buat menambah kecantikan. Enggak perlu, itu tuh hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Oke, skip. Momen ketiga. Kalau ketiga apa ya? Kemarin tuh bersambungnya sampai adegan mana sih? Adegan di padang gurun. Padang gurun dong. Kan. Harusnya tadi tuh konteksnya gini. Momen yang R-rated mana ya favorit? Karena harusnya pertanyaan gitu, nggak boleh. Loh, nomor 2 aku nggak R-rated tuh. Enggak. Soalnya ya, apalagi yang di padang pasir itu aja terciptanya
baru hari ketiga syuting. Coba kalau itu tuh bukan hari ketiga, tambah rated-nya tambah kena seharusnya. Oke. Hari ketiga itu sudah menjiwai kayak gitu, apalagi hari itu. Tenang. Di BTS-nya tuh soalnya sudah dijelaskan, malah YouTube tuh dasar YouTube ya, dia tuh kan orangnya kayak ceria gitu tuh. Dia tuh terang-terangan tuh ngomong di kameranya gini, loh gak salah ta ini, aku tuh baru syuting hari ketiga loh, kok wes kayak gini sih adegannya gitu loh. Efisiensi dan efektivitas kelihatannya sih dalam bayanganku ya, itu pasti satu lokasi syuting sama yang waktu adegan dia testing test drive pertama, terus langsung test drive yang kedua yang seharusnya 1 bulan tapi itu diceritanya dramanya 14 hari kan gitu. Iya katanya karena efisiensi dan efektivitas, apa kan drama Cina kan banyak pencak silat tuh, banyak di gurun-gurun lah, gantian nggak boleh barengan itu. Terus ya itu loh, ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong syuting, malah sebenarnya syuting terakhirnya mereka adegan apa? Itu tuh adegan si Jingjing diajak ketemu ke teman-temannya, dikenal no kalau dia tuh pacarnya Yutu. Oh episode ya, dalam menyambut si Guansai comeback. Oh tahu yang sampai temen-temennya ya kaget itu tuh. Iya, di teaser. Soalnya aku tuh taunya tuh gara-gara BTV kan ngeluarin itu tuh kayak trailer. Bukan. Itu loh kayak ngobrol-ngobrol. Oh Q&A. Iya, tapi bukan Q&A. Jadi kayak dia itu memang episode spesial. Ceritanya mereka itu ini hari terakhir syuting gitu. Pakaiannya si Jingjing sama si Yutu itu sama kayak itu. Pakaian kejadian hari itu. Soalnya hari terakhirnya itu mereka kayak disuruh tukeran kado toh, tapi dalam konten BTV gitu. Si Yutunya dikasih sama si Jingjing itu apa? Ale tumbuk obat itu loh. Soalnya kan nama gamenya kelinci menumbuk obat itu loh. Nama game itu loh. Apa sih? Namanya dia di game online itu loh, Yutu itu loh. Yutu apa? Iya. Bahasa Indonesianya tuh menumbuk obat. Oke. Si Jingjing kan itu toh memetik kapas toh. Dikasih kapas tuh sama Yutu. Tapi bukan kapas dalam arti harfiah ya. Apa tahu nggak sih? Itu loh kayak squishy itu loh, squishy yang biasanya taruh belakang handphone yang. Oh alah. Ya, paham. Iya, squishy itu namanya itu sama squishy. Iya. Namanya squishy. Tapi dalam bayangku squishy itu yang gendut-gendut yang gede kayak burger. Enggak, itu jenisnya berbeda, Bun. Itu jenisnya berbeda. Enggak, itu nama squishy. Coba nanti cek di Shopee ya. Oke. Terus nanti buat episode minggu depan ini yang paling ditunggu apa? Kok aku sih ada gambar wedding sih, semoga ada. Ada seharusnya. Dan lucunya ya, aku tuh kan kemarin tuh kan nggak bisa tidur toh. Aku tuh kan akhirnya buka YouTube-nya BTV nih. Sudah ada engsupnya nih ternyata teaser-teasernya dia. Nah, di teasernya itu si lucunya itu Guansai itu ngomong gini, aku tuh bingungnya apa ya datangi pernikahan selebriti sebesar apa. Terus si Yu tuh ngomong gini, enggak jangan berlebihan gitu. Jadi pasti ada sih gitu. Terus malah sebenarnya mamanya Yu tuh kepengin kayak gak apa-apa besar-besaran gitu. Tapi si Yu tuh kayak ngeyel Jingjing itu gak mau gitu loh. Cukup yang sederhana tapi intimate gitu ya. Itu sih yang tak tunggu, adegan wedding. Kalau kamu apa adegan roket yang berangkat? Apa ya aku ya? Mungkin itu deh. Rasanya adegan yang Jingjing bercengkrama dengan teman-temannya Yutu, keluarga teman-temannya Yutu. Karena saya kan lucu kelihatannya ya. Oh iya. Soalnya Jingjing kan orangnya tuh welcome kayak gitu, nggak ngartisi gitu, low profile gitu. Apalagi kan dia kan kalau denger cerita Yutu di kantor ambek Yutu di kenyataan kan beda loh. Dia itu suka denger cerita-cerita kayak gitu. Iya.
Terus ya. Tapi Yutu tuh by the way, Yutu tuh akhirnya gara-gara pacaran sama Jingjing ya, dia tuh jadi bucin akut sih, kayak dia tuh sampai berubah loh. Aku tuh kayak oh my god, Yutu kamu yang awalnya jadi batu bisa berubah jadi kayak bucin alay loh, gitu. tapi dia tuh harus sepadan. Soalnya Jingjing suka acting, Yutu ya harus acting dong. Ikut alay juga iya, ya. Pura-pura gitu iya. ya. Itu momen sih. Itu tuh perlu tak tambahkan kejadian Yutu ikut bohong saya kayak nyanyi Jingjing itu momen sih. Iya. Betul. Aku tuh mau ngomong apa ya, lupa aku. Loh. Yos, nanti misalnya sampai akhir podcast ini kalau kau ingat boleh diselat. Ada sesuatu, aduh mengganjal. Apa sih? Lupa aku. Iya, makanya ingetin nanti harus gini sampai podcast ini selesai. Lupa aku. Terakhir kita saya lagi bahas momen yang ditunggu di episode depan. Nggak ada? Kalau nggak ada, ini segmen terakhir ini. Habis ini kita tutup podcastnya. Habis gini sudah mulai muncul kata itu credit scene. Terima kasih habis gini. Oh, jadi tutup dulu. Loh apa? Ini nih kayak Anda. Aku mau cerita sesuatu ya. Udah di ujung tuh, aduh, nggak bisa ngomong aku. Lali. Loh, masa podcastnya ini muter buat nungguin kamu ngomong apa? Ya nggak bisa dong. Apa-apa. Ini sebelum aku cut nanti. Apa? Gini, menurutku ya, serunya Yutu ini sebenarnya ya bukan masalah dia tuh jadi bucin, jadi gitu, bukan. Apa? Tetep dia tuh jiwa narsisnya tuh tinggi. Di next episode, di teaser yang dibuka sama WTV, aku juga nggak tahu sih itu tuh bahas apa. Pokoknya intinya gini loh, Yutu tuh bilang, ya gak apa-apa lah aku ngajari kamu seumur hidup ngono. Aku dulu aja sanggup ngajari kamu matematika, apalagi tentang aerospace kayak gitu. Pakai di pangku-pangku gitu. Sini tak ajari gitu. Terus diajari dapat posisi ini kayak belajar mengajar murid dan itu pangku-pangkuan loh ya. Apa dong? Sabar. Gak masuk ilmunya, gak masuk. Gak usah mencurang ya. Buat kalian dengerin ya, itu mukanya bener-bener konyol banget sih. Kayak mencurang banget. Penggemar R-rated banget ya CC ini ya. Udah itu mau ditutup. Oke, sudah. Okay. Itu termasuk yang saya nantikan sih di episode depan. Momen-momen R-rated ya? Enggak R-rated kok. Cuman pangku-pangkuan doang, pangku-pangkuan. Ngapain sih dikasih R-rated? Enggak deh. Tapi nanti pasti ada adegan yang masalah 2 bulan itu, spoiler alert. Di episode yang masalah Jingjing kan sempat bohong masalah mau libur 2 bulan. Ada tuh. Itu tuh kalau misalnya menurut novel ya, nggak tahu, aku kan juga baca dari spoiler juga. Katanya itu tuh waktu Jingjing keceplosan dia mau ngasih surprise libur 2 bulan itu ada momen R-rated ya. Nggak tahu nanti di dramanya dimunculkan ataukah tidak. Itu R-rated itu katanya. Sebagai pecinta R-rated kamu harus menantikan. Belum tahu sih aku kalau itu nggak tahu, soalnya aku tetap suka. Aku tuh gini-gini tuh masih Yutu cool. Menurutku aku tuh suka narsisnya dia sih. Aku tuh suka. Enggak sih, dia tuh ke arah alay sih. Karena Jingjing. Enggak, dia tuh emang narsis sih. Dia memang pinter sih ya. Aku tuh suka cara savage membalas Jingjing itu dengan kenarsisan EQ tingginya dia tuh. Aduh, aku suka banget sih. Tapi nggak berarti PR buat sebelum podcast episode terakhir You Are My Glory selesai, tugas Cece adalah menyelesaikan novelnya. Sip. Noted ya, supaya nanti bisa kita bandingkan. Jangan lupa set story-nya juga dibaca. Pasti. Kalau gitu kita akhiri dulu. Jangan lupa podcast minggu depan tapi yang hari Jumat aja. Kan pas nih siang selesai. Jadi yang bagi pendengar setianya You Are My Glory kita nih, tunggu hari Jumat. Iya. Episode pamungkas dari standing kita You Are My Glory. Kalau gitu sekarang kita mau bahas apa tadi? Oh, rahasia dong. Oh, rahasia ya. Oh, nanti
kesukaan favorit gitu. Pokoknya kepoin aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa follow Kepoin Podcast di Spotify dan subscribe YouTube Kepoin Podcast. See you there.